Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin coba pasang semenet di motor. Biasanya antara 45 sampai 47 km per liter kalau ke kantor. Ini saya coba riset dulu. Oke, sudah riset. Sekarang bawa satu semenet, dilihat apa efeknya. Jadi video kali ini ingin membahas soal perawatan. Gimana kalau karet-karetnya ketas, gimana kalau merawat bodi biar nggak cepat pudar. Yang jelas yang namanya perawatan itu perawatan bodi itu harus dilakukan secara berkala, secara teratur. Kotor ya harus ganti. Jadi kalau misalnya dilakukan jarang-jarang ya jadi kotoran nempel, numpuk dan seterusnya. Apalagi di jalan kan nggak semuanya itu bisa larut dengan air, ada beberapa yang butuh pelarut khusus. Namun ada juga kendala karena yang namanya pelarut itu ya jadi rusak juga. Begitu juga kalau kita nggak memperhatikan pH. pH itu keasaman lah, tingkat keasaman atau tingkat kebasahan, asam atau basa. Jadi untuk bisa awet emang harus continue perawatannya, tapi perawatan juga nggak bisa. Kalau kita kalau sekarang ini kayaknya kecenderungannya adalah menyerahkan perawatan itu ke orang lain. Cuci motor itu pertama, cuci motor serahkan orang. Ya namanya cuci motor tentunya ya nggak sama ya, levelnya beda-beda. Ada yang detail, ada yang nggak detail, ada yang pakai bahan mahal, ada yang pakai bahan yang seadanya. Bersihkan kotoran pun ada yang sampai sudut-sudut terkecil sekalipun itu bersih, ada yang penting kelihatannya bersih. Weh, ini sudah 45,18. Nanti ratingnya lebih tinggi ya kalau pakai semenet. Lagi sebelumnya penulis nggak punya motor yang ada mileage-nya ini, jadi nggak bisa tahu. Emang salah satu beli alasan beli NMAX ya ini ada mileage ID, mileage information display baru. Terus kan penulis sendiri termasuk yang awas ya, bersihkan motor jarang, elga apalagi wis semprot tok pernah digosok motor. Iya tentu nggak bisa maksimal lah, tapi kalau caranya menurut penulis cara penulis itu yang paling sip lah. Contoh di kacamata ya, penulis tunjukkan kacamatanya penulisnya. Jadi kacamatanya penulis itu biasa penulis pakai kacamata kuning biasa, bahannya ya dari plastiknya ya plastik kayak gitu itu.
Kalau penulis membersihkan gimana? Apa pakai kain khusus, pakai apa bersih khusus? Enggak, penulis nggak pakai itu. Penulis kalau bersihkan itu selalu pakai sabun cuci piring, Mama Lime lah, nggak takut sebut merek, Mama Lime. Istri katanya gitu ya, dia harus pakai Mama Lime. Mama Lime yang hijau, enggak yang kuning, yang mild ya. Mama Lime itu kan keunggulannya disebut tidak merusak tangan. Keunggulannya sabun cuci piring gitu, nggak merusak tangan, jadi nggak kayak sabun cuci pakaian. Yang sabun cuci pakaian kan keras ya. Sabun cuci pakaian juga punya nilai rasa yang tinggi. Nah ini nanti yang jelas penulis itu membersihkan nggak pernah pakai kain khusus, nggak pernah pakai pembersih kaca khusus, cuci aja. Mungkin kalau yang punya toko kacamata protes ini, kalau pakai cuci gitu lapisan coatingnya bisa hilang, ya wis nggak ngerti lah. Kalau penulis pakai caranya itu juga, atau nanti kalau sekarang rasanya coatingnya ya nggak pakai coating kayak gitu. Nah wis, jadi itu yang pertama itu, penulis kalau membersihkan nggak pakai aneh-aneh, nggak pakai kain macam-macam, cuma pakai tangan. Nah, cuci sabun pakai tangan, tapi dalam kondisi dialiri air, jadi taruh di bawahnya keran sabun, terus bilas. Kalau nggak gitu paling nggak harus dalam keadaan basah, nggak pernah dalam keadaan nggak tanpa air. Gosoknya itu selalu ada airnya. Jadi gosok ada air ini membuat lapisannya tetap jernih, clean. Sebenarnya penulis juga ingin melakukan hal yang sama pada helm. Pada kaca helm itu kadang ya itulah namanya hujan-hujan, kena kotoran di tengah jalan, bilas di mana kan? Ya wis gosok. Kalau kita membersihkannya itu konsisten, walau itu kena debu, kena cipratan air, atau bersihkannya berbarengan dengan air, itu nggak gores. Kalau ada partikel tangan terasa kan, ya langsung hentikan, dibilas lagi dengan air. Dengan cara begitu sampai sekarang kacamata ini udah berapa lama sih pakai? Udah agak lama lah. Yang jelas sekarang tetap bening. Guratan itu nggak ada, guratan kecil, guratan besar nggak ada. Padahal yang namanya kaca seperti ini kan mudah banget, kena bagian gagangnya aja bisa bekas garis-garis. Ini ya jadi ya ini kuncinya, kalau membersihkan selalu pakai air, harus pakai air. Misal pakai sabun ya itu dibersihkan sama air juga, langsung. Dulu waktu spin masih baru, nulis pakai cara gitu, sering cuci. Kalau habis kehujanan langsung menulis bilas pakai air, udah itu kok, disemprot pakai air terus gosok-gosok pakai tangan, dicoba serata mungkin. Terus yang langkah selanjutnya ini agak riskan ya, Kanebo-nya ini wajib bebas suhu. Jadi kita kalau membilas Kanebo
dalam air. Kalau misalnya kena sabun ya memang banyaknya bebas air, tapi kalau pas untuk melepaskan penontonan pasir atau kenapa, penulis baca-bacanya di dalam air, dan itu baca-bacanya ya sedemikian rupa sehingga kotoran itu mudah lepas. Jadi ya bersih kok. Dan dengan namatan ibunya udah bersih, lalu dikeringkan pakai kanebo. Kalau yang ekstrim ya itu pakai kanebo enggak dilap kan, tapi ditempel kering, kering. Jadi enggak model di sapu-sapu itu juga. Ekstrimnya gitu. Jadi ya tentu itu butuh kesabaran ya. Soalnya kalau bilang was selesai satu kali usapan seluruh body, yes. Tapi kalau ditempel-tempel tuh yang ya yang sabar lah yang bisa gitu. Tapi biasanya orang yang rajin sering cuci motor tiap hari, motor di kamar itu biasanya motornya pasti bersih sih. Mau ruji apa yang ada rujinya sekalipun bersih setiap detail. Pemilik kagum sama mereka yang motor jadi apa selalu kinclong, meskipun itu nggak pernah dikasih santoli, nggak pernah dikasih apa. Kalau kita bersihkannya kontinu tetap bersih. Kalau cara bersihkannya kayak gitu. Nah gimana kalau misalnya ada kotoran atau apa ya? Mungkin ada yang pakai solar ya, solar atau spiritus, atau kalau alkohol mungkin enggak karena terlalu mudah menguap, kayak dinner juga enggak karena terlalu mudah menguap. Ya cari yang apa pelarut kuat lah, tapi biasanya pakai solar. Emang pakai solar mengeluarkan kotoran bersih, terutama yang apa berkas apa ya namanya tar atau apa ya, bercak-bercak hitam-hitam gitu loh. Kalau di body mungkin nggak terlalu kelihatan. Yang biasanya sering itu yang kalau habis hujan di bagian bawah velg, kan motor sekarang ini pelindungnya itu jelek ya, mesin nggak dilindungi dari cipratan lumpur ya, bagian belakang bagian radiator juga nggak dilindungi. Kalau yang motor sayangnya sulit untuk cari pelindungnya. Di motor lagi masih gampang cari apa sambungan spakbor. Kalau di motor metik untuk cari pelindung tambahan biar mesin nggak kena, biar bagian lain nggak kena, itu sulit. Biasanya ada akal-akalan tapi yang pasti. Dan gimana kalau ingin bersihkan? Kalau pakai solar itu efektif membersihkan tanpa hidung, tapi ada baginya. Tapi solar itu kalau kena piring, kena engsel, kayak misalnya piringnya roto
di luar. Misalnya solarnya sampai meresap ke dalam, ya gemuk yang ada di dalamnya juga jadi larut. Kalau sudah larut gitu ya jadi nggak ada gemuknya lagi. Gemuknya kalau sudah cair ya nggak akan balik kental kalau sudah larut sama solarnya. Ya solar itu bagus, bisa melarutkan kotoran, tapi sayangnya pelumasnya juga ikut larut. Padahal pelumas ini lumayan penting fungsinya. Umurnya komponen bisa pendek kalau nggak gitu. Karena yang namanya pelumas itu kan tujuannya juga melindungi ketika pertemuannya langsung logam dengan logam, biar jadi pantauan pelindungnya. Ya, paling nggak kalau ada gesekan parah-parah, misal gesekannya parah juga bisa tetap melindungi kan. Sifatnya bersama dengan oli mesin. Kalau gesekan terjadinya parah, misalnya timbul panas di gesekan itu, ya nanti akan ada aditif khusus yang bisa mencegah ausnya bagian tersebut. Jadi seandainya kalau tanpa pelumas atau grease itu berkurangnya banyak, berkurangnya jadi nggak ada itu gimana ya, jadi cepat oblak itu katanya salah satu masalah yang sering terjadi di motor yang sering dicuci karena cucinya pakai oblak. Sebenarnya ada sih metode lain, karena kan yang namanya pelarut itu kan nggak cuma solar aja, ada yang pakai cara lebih lebih ramah lebih lama pelumas, jadi pelumas lebih aman. Pakai apa? Oli, ada yang pakai oli motor, ada yang yakin benar bahwa oli diesel itu paling bagus. Biar nggak mudah asam. Ada yang pernah mengukur keasaman oli pakai pH, pH-nya berapa ya, 10 mungkin ya, menurut kita ini sudah nggak nemu lagi yang menarik, penting ya. Jadi kalau oli sudah mulai berakhir masa pakai itu jadi asam, pH-nya di bawah 7. Nah, oli saat masih bagus pH-nya di atas 7. Oli diesel pH-nya lebih tinggi lagi. Oke, mungkin oli itu aman untuk pelumas, aman untuk grease, aman untuk stempetnya, aman untuk gemuk. Tapi kalau pH-nya tinggi, capnya yang kena. Terus seal-sealnya juga kena. Seal-seal itu jadi mudah pecah-pecah. Jadi ya rusak lah, kena pH-nya itu. Jadi kayak stok gitulah yang sering jadi korban
stok jadi bocor karena sisa yaitu olinya nggak bisa nggak dihilangkan dengan sempurna. Terus apalagi ya, ya bagian sisi lah terutama suspensi ya, mungkin di atas ada itu juga ada sininya kan, atau beberapa rantai mana itu juga ada sininya kan, nah itu bisa berkurang. Nah, kalau gitu pakai apa dong? Kalau pakai oli mesin atau oli diesel bisa merusak cat. Nah, penulis nggak tahu juga sih. Kalau penulis bedanya minyak goreng. Kenapa kok minyak goreng? Karena minyak goreng itu pelarutnya bagus. Satu. Yang kedua, minyak goreng itu relatif netral. Ya 7 kalau nggak salah. Kalau nggak yakin pH-nya 7 ya tinggal cari oli apa? Cari minyak goreng yang ada tulisannya pH netral, pH 7. Ada kayaknya yang jual, entah lupa mereknya apa, tapi ada. Oh, ini sudah 1:49,9. Wah, lumayan. 49,9 km per liter. Entah gara-gara sebenarnya atau enggak, lihat pulangnya nanti. Nah, ini terus ya itu yang pernah penulis pakai kalau menghilangkan kerak-kerak di bagian blok mesin yang kena air, yang bawah bodi yang sekitar ban gitu. Terus pakai itu bersih, habis itu disabun, sabunnya pakai yaitu Mama Line tadi. Kenapa kok pakai Mama Line atau sabun cuci piring? Karena sabun cuci piring itu pH nya netral. Tapi walau pH netral, yang namanya sabun itu akan bereaksi dengan kuman. Jadi penulis kalau habis sabun motor itu segera penulis bilas, nggak ditunggu lama-lama gitu, enggak. Mungkin kalau lama kotoran bisa lebih bisa dibersihkan ya, tapi ya itu efek sampingnya kalau dibiarkan di sela-selanya suspensi, di sela-selanya gear, takutnya meresap masuk ke dalam. Jadi penulis itu pasti kalau mencuci itu ya, penulis pilih basahi pakai air, bilas pakai air sampai komplit, sampai kena air semua, terus baru disabuni. Ya, habis disabuni terus langsung dibilas sesegera mungkin. Jadi penulis itu kalau ngasih sabun nggak keseluruhan, per bagian. Jadi misalnya kalau membersihkan suspensi bagian depan, spoknya, peleknya, cakrannya, ya di situ kok. Habis itu langsung nulis bilas, bersih, terus lanjutkan bagian lainnya. Kalau misalnya ada sabunnya nyiprat-nyiprat, penulis bilas lagi yang kena sabun. Mungkin nggak praktis, tapi ya penulis menurut penulis itu cara yang paling aman, biar nggak kotor semua, nggak nempel sabunnya ke bagian sela-selanya, bagian yang lumas itu, biar nggak hilang. Nah, ini soal sabun tadi, penulis kan pakai sabun cuci piring karena netral pH-nya. Kalau pakai sabun cuci gimana? Sabun cuci itu pH-nya kuat. pH kuat itu efeknya jelek ke cat. Cat udar kalau katanya yang biasa cuci itu, catnya jadi mati. Istilah cat mati itu modelnya gimana? Warna cat turun, pecah atau apa nggak tahu ya. Tapi yang jelas gini, untuk
dengar tekniknya untuk melepas cat dari dari bodi, dari velg atau apa. Tekniknya itu adalah dengan pakai bahasa kuat, pakai NaOH atau KOH. Itu bahasa kuat. KOH dan NaOH ini, ingat ya, ini merupakan bahan dari sabun. Jadi ya kalau KOH nya kuat, NaOH nya kuat, emang daya pembersihnya kuat, cepat bersihnya. Tapi ya gitu, efek sampingnya pecat. Untuk membersihkan untuk membersihkan cat itu, menghilangkan cat tanpa gores, tanpa apa, itu cukup dioles dengan NaOH saja. Cairan NaOH dioleskan, ditunggu nanti catnya melepuh, catnya lepas sendiri gitu. Sama juga dengan warningnya di minyak rem. Minyak rem itu kan katanya kalau jangan sampai kena mesin, jangan sampai kena cat, jangan sampai kena. Itu soalnya minyak rem itu punya sifat basah. Karena sifatnya basah, maka ini jadi cepat rusak cat kalau kena minyak rem. Ya sama lah dengan kalau kita pakai sabun yang basahnya luas, ya seperti itu efeknya. Karena kalau punya basah kuat, ya wis jadi cepat rusak catnya. Ini nggak nyangka udah sampai sini. Mungkin nggak kebagian, teruskan lagi. Nah, kalau catnya putar bagaimana? Kalau misalnya itu plastik pudar, itu bagaimana? Itu kalau dari tekniknya, satu bisa pakai lincir oil. Yang satu lagi bisa pakai, aduh penulis lupa apalagi ya, ada pernis, nanti penulis teruskan lagi aja nanti khusus untuk itu, penulis lupa untuk restorasi fiberglass itu yang mana. Tapi yang jelas linseed oil itu bisa mengembalikan cat. Linseed oil juga katanya salah satu bahan dari cat. Penulis nggak tahu bahasa Indonesianya linseed oil apa, tapi mestinya ada nama bahasa Indonesianya. Soalnya kalau belinya pakai nama linseed oil itu harganya mahal, soalnya impor pasti. Mestinya ada nama lokal. Nah, untuk apa, karet yang pecah itu bisa pakai itu minyak gandapura. Kalau bahasa Inggrisnya wintergreen atau simple green. Nama minyaknya aduh maaf lupa ya, jelas gambarannya minyak gandapura. Nah, itu caranya gini, karet plastik itu, karet ya, terutama karet yang sudah pecah-pecah, yang sudah keras itu dicampurkan sama minyak gandapura. Tapi kalau 100% minyak gandapura, nggak dicatat waktunya, timingnya nggak tepat, itu bisa terlalu lembek ya bisa rusak karetnya. Jadi timingnya harus pas. Ini rasio ini harus kita cari. Ada yang pakai rumus campurannya alkohol dengan minyak gandapura, ada yang pakai thinner, ada yang pakai silin, SBLENE silin, apa namanya Indonesianya nggak tahu. Tapi ya itu rasionya 33% minyak gandapura, 66% itu alkohol, silin atau strukturnya. Nah, waktunya harus diperhatikan. Merendamnya ada yang sampai 24 jam, ada sampai 48 jam, 2 hari. Terus itu
itu aja direndam aja, nggak usah pakai panas atau apa, karena kalau pakai panas minyak ganda pura itu akan menghasilkan racun ya, artinya bahaya untuk manusia. Cukup, nggak usah pakai apa-apa. Ini kilometernya 49,9 km per liter, ya irit. Jadi ya wis seperti itu untuk fiberglass. Penulis lupa yang mana, mungkin Linseed Oil ya. Nanti penulis cari lagi lah. Itu aja lah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50,1 km per liter.